Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu dengan saya kembali, Arfani Larikian, dan teman saya, Natsari Tapura. Dalam podcast kali ini, kami akan sedikit menjelaskan materi tentang teknik pengambilan sampel probability dan teknik pengambilan sampel non-probability. Halo, apa kabar? Baik, Apakah sebelumnya Anda pernah melakukan podcast? belum baru kali ini sih. Bagaimana perasaan Anda saat melakukan podcast untuk yang pertama kalinya? I'm so happy. Oke, sekarang kita langsung ke materi ya. Ya, Apa sih yang disebut dengan teknik pengambilan sampel probability itu? probability sampling adalah jenis dalam teknik sampling yang melakukan pengambilan sampelnya secara random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Teknik probability sampling digunakan untuk populasi yang besarannya anggotanya dapat ditentukan lebih dulu oleh peneliti. Menurut saya, apakah benar teknik pengambilan sampel probability itu harus menggunakan fakta yang ada? Iya, benar. Nah, selanjutnya, apa sajakah jenis-jenis dari teknik pengambilan sampel probability ini? Yang pertama adalah simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Sampel ini yaitu dengan cara sederhana dan acak seperti melakukan pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan yang acak. Apa sih kelebihan dari pengambilan sampel acak sederhana ini? Kelebihan dari teknik ini adalah untuk mengurangi kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu. Tidak hanya itu loh, peneliti dapat mengetahui adanya kesalahan baku atau standard error yang ada pada penelitian ini. Oh ya, setahu aku ada juga loh kelemahan dari metode ini. Apa aja sih? Kelemahannya yaitu rendahnya jaminan menguasai sampel yang terpilih karena bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Contoh dari metode teknik ini apa aja sih? Oke, biar aku jelasin ya. Metode ini membutuhkan kira-kira 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Peneliti perlu lebih dulu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Nah, setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih sebagai sampel akan dikembalikan lagi sehingga populasi tetap utuh berjumlah 90 orang. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti untuk memilih sampel dengan menggunakan metode ini. Di antaranya adalah menyiapkan kerangka sampel penelitian, menyiapkan tabel angka random, dan menentukan metode pemilihan sampel yang akan digunakan oleh peneliti. Nah, jenis yang selanjutnya apa sih? Systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel dengan teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, lalu sampel selanjutnya dapat dipilih secara sistematis berdasarkan pada pola tertentu. Setahu aku, pola umum dari teknik ini dengan cara mengambil bilangan kelipatan jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil oleh peneliti. Contoh dari metode ini yaitu peneliti mengambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke suatu ruangan. Setiap orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut diberi urutan dan orang dengan urutan kelipatan keempat akan diambil sebagai sampel. Dan artinya orang keempat, 8, 12, dan 16 seterusnya akan dijadikan sampel penelitian hingga mencapai 40 populasi. Oke, aku baru tahu sekarang. Apa sih kelebihan dari teknik metode ini? Kelebihan dari teknik pengambilan sampel ini adalah cepat dan mudah pelaksanaannya dibanding dengan cara lain. Nah, setahu aku cara ini dapat memudahkan peneliti karena memungkinkan peneliti untuk mengambil sampel di lapangan tanpa harus menggunakan kerangka sampel tertentu. Dan apa saja sih kekurangan dari metode teknik ini? Kekurangan dari teknik ini adalah peneliti tidak dapat memprediksi variasi dari populasi apabila urutan yang dilakukan tidak sepenuhnya acak. Aku sebutin ya langkah-langkah untuk mengambil teknik sampel ini. Oke, yang pertama yaitu untuk menentukan populasi serta menyusun sampling frame. Yang kedua, menetapkan jumlah sampel yang akan diteliti menggunakan pertimbangan metodologis. Yang ketiga, menentukan kelas interval. Yang keempat, menentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval dengan acak. Bukan cuma itu, ada lagi satu.
Peneliti juga dapat mulai mengambil sampel dimulai dari angka maupun nomor awal yang telah terpilih dan nomor interval berikutnya hingga memenuhi jumlah sampel. Oke. Jenis selanjutnya dari teknik metode ini apa lagi? Yang ketiga yaitu stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata. Oke, teknik ini dilakukan dengan penentuan sampel peneliti yang mengelompokkan anggota populasi dalam kelompok tingkatan tertentu seperti tingkatan rendah, sedang, hingga tinggi. Contoh dari penelitian ini yaitu penelitian masyarakat pada partisipasi pemilihan umum yang telah dikelompokkan berdasarkan usia pemilih. Bukan hanya itu, tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan oleh peneliti dari usia yang paling rendah hingga ke tinggi, atau sebaliknya. Oke. Berikut langkah-langkah mengambil sampel dengan metode ini. Yang pertama, menentukan populasi serta daftar anggota populasi. Yang kedua, membagi populasi. Membagi populasi tidak hanya sembarangan, tapi harus sesuai dengan strata yang dikehendaki oleh penelitinya. Oke, yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah sampel dalam setiap strata. Yang terakhir yaitu memilih sampel dari setiap strata dengan acak. Oke, ingat. Nah, teknik selanjutnya apa sih? Oke, teknik selanjutnya yaitu cluster random sampling atau pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayahnya. Teknik ini dapat menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Setahu aku, subjek dari penelitian akan dikelompokkan sesuai dengan area atau tempat domisili anggota populasi tersebut. Iya. Dan tujuannya adalah untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu. Ada contohnya, yaitu ketika peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada program pemerintah daerah. Nah, peneliti tersebut akan menentukan sampel dari wilayah tersebar di Kota Yogyakarta, baik itu pada tingkat dusun, desa, maupun kecamatan. Langkah-langkah pengambilan sampel dengan metode ini yaitu pertama, menentukan populasi warga Yogyakarta yang akan diteliti. Misalnya populasi di Sleman berapa, Bantul berapa. Lalu yang kedua, menentukan berapa jumlah warga Yogyakarta maupun kelompok individu yang akan diambil sebagai sampel. Bukan hanya itu loh, ada lagi seperti memilih warga Yogyakarta sampel dengan acak. Terus meneliti setiap individu warga Yogyakarta sampel berbagai sampel penelitian. Nah, teknik kedua ada teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Tolong bisa dijelaskan? Oke, teknik non-probability adalah kebalikan dari teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur maupun anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Menurut Supardi, teknik non-probability sampling sesuai jika dipilih untuk populasi sampel yang sifatnya infinite atau besaran anggota populasinya belum atau bahkan tidak dapat ditentukan lebih dulu sebelumnya. Ada beberapa jenis sih teknik pengambilan non-probability sampling itu. Ada 4. Yang pertama yaitu purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, serta dianggap mampu mewakili suatu populasi atau bersifat representatif. Oh ya, teknik pengambilan metode sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya, sebab peneliti telah membuat gizi maupun batas berdasarkan dengan kriteria tertentu yang telah dijadikan sebagai sampel penelitian. Contohnya adalah seperti didasarkan pada ciri gender, demografi, jenis pekerjaan, umur, dan lain. Contoh yang barusan Anda sebutkan itu termasuk teknik pengambilan sampel yang cukup sering digunakan dalam suatu penelitian loh. Apa sih kelebihan dari teknik metode ini? Kelebihan dari teknik ini adalah tujuan dari penelitian dengan mudah terpenuhi. Sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian serta teknik pengambilan sampel ini
cenderung lebih mudah untuk dilaksanakan. Bukan hanya itu, tetapi teknik metode ini memiliki kekurangan, yaitu dari teknik ini sama seperti teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu tidak ada jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang akan ditentukan. Nah, jenis yang kedua itu kan snowball sampling. Apa sih itu? Snowball sampling itu biasa dikenal sebagai teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel sesuai dengan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Pengambilan sampel ini artinya penelitian dapat meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya yang dilakukan secara terus-menerus hingga akhirnya keseluruhan kebutuhan sampel peneliti akan terpenuhi. Teknik pengambilan sampel dengan metode snowball sampling sangat cocok digunakan untuk penelitian tentang hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari para respondennya. Ada juga contoh dari teknik ini yaitu penelitian tentang penyintasan kekerasan seksual penderita HIV, kelompok waria, dan kelompok khusus lainnya. Apa sih yang ketiga? Saya lupa. Yang ketiga yaitu accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel accidental sampling dapat menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Dan peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemui pada saat itu juga. Contohnya yaitu penelitian dilakukan dengan populasi pelanggan toko A. Maka peneliti cukup menunggu di depan toko lalu menetapkan sampel pada siapapun yang melakukan transaksi jual beli di toko A tersebut. Pelanggan toko-toko tersebut tidak melihat gender, profesi, bahkan yang lain sebagainya. Ya. Nah, kalau nggak salah yang keempat ada kuota sampling ya? Ya, benar banget. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian lebih dahulu. Prinsip dari penentuannya sama dengan accidental sampling. Akan tetapi peneliti perlu menetapkan lebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan untuk selanjutnya. Ya. Seperti contohnya, peneliti menetapkan penelitian akan dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Terus jika peneliti pada hari tersebut telah memenuhi kuota, yaitu memperoleh 100 sampel, maka tugas peneliti untuk mencari sampel penelitian pun selesai. Apa sih kelebihan dari metode kuota sampling ini? Kelebihan dari menggunakan teknik ini dalam pengambilan sampel adalah sifatnya lebih praktis aja sih. Karena sampel penelitian telah diketahui sebelumnya. Iya, benar. Adapun kekurangannya dari teknik ini adalah bias penelitian yang cenderung cukup tinggi dapat terjadi suatu saat. Dalam kuota sampling ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja sih? Yang perlu diperhatikan itu yang pertama mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua menentukan kerangka sampel serta mengumpulkan seluruh peristiwa yang memungkinkan. Yang ketiga menentukan teknik maupun metode sampling yang tepat. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Dan yang kelima melakukan pemeriksaan ulang biar lebih pasti aja sih. Oke. Terima kasih untuk penjelasan yang telah Anda berikan. Oke, saya juga terima kasih juga atas tanggapan yang Anda berikan kepada saya setelah saya menjelaskan. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton podcast kami. Kami pamit undur diri, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.